Halo sobat, kali ini tuh kita harus bisa menirukan kebiasaan positif dari orang-orang Jepang. Adapun 5 kebiasaan positif yang dilakukan orang-orang Jepang yang patut untuk kita tiru, supaya negara kita Indonesia juga bisa menjadi negara maju. Masa Indonesia kalah sama Jepang ya? Mari kita lihat 5 kebiasaan positif yang diam-diam dilakukan orang Jepang yang layak dan patut untuk kita tiru. Yang pertama, gemar membaca. Orang-orang Jepang itu punya satu prinsip, yaitu gemar membaca. Kalau kalian naik kereta atau transportasi umum, tak jarang kalian akan melihat ada orang membaca. Entah membaca buku, membaca komik, atau membaca yang lainnya. Gemar membaca adalah satu hal yang ditanamkan oleh orang-orang Jepang sejak dini. Bahkan hal ini juga sampai dijuluki di Jepang sebagai tasyomi. Tasyomi atau suatu kegiatan gemar membaca. Di mana di Jepang sendiri ada satu aturan di mana anak sekolah diwajibkan membaca minimal 10 menit. Entah di shopping, bookstore atau yang lain ya. Membaca buku minimal 10 menit. Dan hal ini patut untuk kita tiru. Ya, dikarenakan kita tahu sendirilah negara kita. Kita itu hidup di negara ini tuh enak-enakan. Kita paling membaca kalau kita sekolah aja. Kita mau membaca buku ya kalau ada tugas, ada kegiatan sekolah baru kita baca buku. Tapi kalau kita sudah lulus sekolah pun, kadang kita malas. Kita malas untuk belajar atau membaca buku lagi. Beda dengan orang-orang Jepang. Orang-orang Jepang itu sekalipun mereka bekerja ataupun sekolah atau di luar jam kerja atau jam sekolah, mereka tetap melakukan gemar membaca. Bukan hanya itu aja, yang kedua, orang Jepang itu orangnya itu tepat waktu. Orang Jepang itu sangat menjunjung tinggi yang namanya waktu. Orang-orang Jepang itu disiplin untuk waktu. Kalau kalian lihat di Jepang, orang-orang Jepang itu kalau berjalan itu lebih cepat daripada orang-orang di Indonesia yang agak lambat. Dikarenakan di Jepang waktu itu sangat berharga. Berbeda kita kalau di Indonesia ya. Kita di Indonesia pun kita menganggap waktu itu tidak berharga. Hanya orang-orang tertentu yang menganggap waktu itu berharga. Tapi di Jepang mereka sangat disiplin masalah waktu. Dan waktu sangat berharga bagi mereka. Bukan hanya itu aja. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Kebersihan adalah salah satu unsur yang sangat penting di dalam tatanan negara, di mana dengan adanya kebersihan maka meminimalisir adanya bencana ya, ataupun kejahatan ya tentunya. Seringkali kalau kita lihat bencana-bencana seperti banjir, hal seperti itu ya, banjir bandang gitu ya, itu mungkin dikarenakan kurangnya tingkat kebersihan. Kurangnya tingkat kebersihan di negara ini yang menyebabkan negara ini sangat rentan dengan adanya banjir. Sampah-sampah dibuang di sungai, di selokan. Bukan hanya itu aja, kadang sampah aja dibuang di jalanan sembarangan dengan diri merasa tidak bersalah. Berbeda halnya di Jepang. Kalau di Jepang, sejak dari kecil, sejak dari dini, orang-orang Jepang sudah menanamkan kebersihan. Bahkan ada hukum yang sangat tegas
mengenai kebersihan, di mana kebersihan menjadi salah satu hal yang penting. Dan ketika seseorang tidak menjaga kebersihan, membuang sampah sembarangan, mereka bisa terkena tindak pidana. Dan hal itu dianggap hal yang merugikan atau melanggar hukum. Karena di negara Jepang sudah ada hukum tentang kebersihan. Bukan hanya itu aja. Yang keempat, kalian tahu nggak sih perbedaan yang sangat jelas antara negara kita Indonesia dengan negara Jepang, negara maju ya. Salah satu perbedaan yang sangat menonjol dan sangat jelas itu terdapat pada kesukaan. Di Jepang, orang-orang Jepang lebih menyukai transportasi umum daripada transportasi pribadi. Sehingga membuat Jepang itu tidak macet, tidak banyak kemacetan, tidak banyak polusi berlebihan. Berbeda dengan negara kita di Indonesia. Negara kita di Indonesia itu orang-orang lebih suka menggunakan transportasi pribadi, seperti mobil pribadi, sepeda motor pribadi. Sedangkan orang Jepang itu lebih suka naik transportasi umum, entah bis, taksi, entah kereta, atau naik sepeda, bahkan ada yang jalan kaki. Sedangkan di Indonesia, orang-orang Indonesia itu lebih suka naik mobil atau sepeda motor pribadi. Enggak ngeluarin uang banyak-banyak, enggak ngantri atau nunggu, langsung gas-gas aja. Ya, itu yang menyebabkan negara kita seringkali macet dan polusi berlebihan. Berbeda dengan di negara Jepang, yang merupakan produsen kendaraan yang terbesar ya, atau cukup besar di Asia. Itu yang keempat. Dan yang kelima atau yang terakhir, orang-orang Jepang itu sangat menjunjung tinggi yang namanya ketertiban dan kesopanan. Harga diri, ketertiban, kesopanan sangat dijunjung tinggi di negara Jepang. Ya, berbeda halnya di Indonesia. Di Indonesia masalah ketertiban aja sudah acak-acakan. Nggak usah lihat-lihat jauh-jauh ya. Masalah pedagang-pedagang aja, di Indonesia sudah banyak pedagang yang tidak tertib. Jalan-jalan yang seharusnya untuk kendaraan umum lebih lebar dibuat untuk jualan, yang mempersempit laju kendaraan atau area lalu lintas kendaraan, di mana kesopanan juga sangat rendah di negara kita. Kita lihat sendiri, negara kita sungguh-sungguh tidak sopan, terutama netizen. Bahkan Indonesia dijuluki negara Asia ketiga yang sangat tidak sopan untuk para netizennya. Untuk yang komentar-komentar di sosial media aja sudah nggak sopan, apalagi yang langsung. Banyak murid-murid yang nggak sopan pada gurunya, yang kata-katanya kasar, bahkan berkata-kata kotor. Ya, itulah negara kita. Berbeda dengan Jepang yang menjunjung tinggi harga diri, ketertiban, dan sopan santun.